Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Suatu kehormatan buat saya di hari ini. Mungkin teman-teman yang masih berada di luar, yang untuk bekerja di luar, saya selalu mendoakan kalian selalu sehat. Dan bagi teman-teman yang punya privilege untuk masih bekerja di rumah, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatannya. Di hari ini saya kedatangan seorang kakak, sahabat, mentor untuk bidang entertain, yang dimana beliau ini sudah melalang buana di beberapa event di Jakarta, ataupun kalau misalkan kalian pecinta Java Jazz, pasti beliau ini di setiap tahun selalu menjadi master of ceremony-nya Java Jazz. Dan selain itu juga beliau adalah seorang news anchor di salah satu TV yang memang sudah sangat hits lah dibilang di Jakarta ini. Dan yang saya uniknya adalah beliau juga adalah seorang pengusaha, yang dimana pengusaha di bidang minuman. Kalau teman-teman pernah dengar nama Kuntaiti, itulah beliau salah satu pendiri atau ownernya dari Kuntaiti, dan juga salah satu bagian dari salah satu skincare. Kalau teman-teman tahu, kalau misalkan beliau, kalau kalian mengamati Instagramnya dia, ketika beliau berinstagram story dengan dokter-dokter, beliau selalu menyapa dengan seperti ini. Si Kum bawa BMW. Assalamualaikum sahabat NMW. Kalau siapa lagi kalau bukan Theo Dade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera. Sampurasun. Abdi Theo Daniel, Abdi di Bekasi, Jawa Barat. Sehat Kak? Alhamdulillah, pangestu. Ya Allah, itu khas banget tuh kalau Kak Theo lagi membawakan event live Instagram live tuh di salah satu brandnya beliau. Aduh, gimana Mas Fajar Surya Budiman? Alhamdulillah sehat, istri juga sehat, semua sehat. Beliau yang paling penting tuh sebenarnya sehatnya sih. Iya Kak. Karena di masa pandemi udah hampir almost 4 months ya. 4 bulan ya, 4 months ya. Yang paling mahal sebenarnya ya sehatnya, karena kita dikasih kesempatan bisa sehat sama Yang Maha Kuasa itu jauh lebih besar. Rezeki, uang itu kalau emang Tuhan kasih jalan pasti ada jalannya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bohong, hidup itu pasti butuh duit ya kan. Ya, tapi betul. Yang lebih penting lagi, kalau kita sakit, uang nggak datang, malah ngeluarin uang. Itu yang sebenarnya jadi problem. Ya betul, kesehatan tuh sangat mahal sekarang harganya. Jadi teman-teman harus banget jaga kesehatan apapun yang kalian lakukan ya Kak. Anyway Kak, Kak Theo ini kan adalah seorang news anchor di salah satu TV. Kita memang di satu-satunya TV pemerintah se-Indonesia. Dengan jangkauan yang paling luas. Iya, betul. Nah, Kak Theo ini kan salah satunya memang yang harus bangun pagi kalau misalkan, karena kalau beliau nih kebanyakan siarannya di pagi hari kan gitu kan ya. Morning show kayak gitu kan. Nah, bagaimana sih Kak Theo membagi waktunya Kak Theo untuk sebagai news anchor, terus kemudian bagaimana Kak Theo untuk membaginya juga dengan usahanya Kak Theo yang Kuntaiti, mungkin nanti juga Kak Theo bahas, dan juga bagaimana memanage Kak Theo sendiri untuk sehari-hari ini selama pandemi dan sekarang mau menuju new normal itu sendiri. Oke, sebenarnya kalau gue sendiri kan udah jalan 9 tahun ya di TV Plat Merah itu, sampai dengan sekarang mau jalan 9 tahun. Artinya ya roller coasternya udah dilewatin. Kita banyak belajar lah. 9 tahun bukan waktu yang sebentar. Kalau bicara tentang pembagian waktu, gue sendiri udah melewati segala macam rintangan, dari yang normal sampai nggak normal. Artinya yang gue kerja dari pagi sampai pagi lagi gue pernah, sampai gue sakit. 2017 tuh gue sampai sakit kanker usus. Oh ya? Waktu itu 2017 sekitar hampir 3 bulan gak siaran, ada di kursi roda tuh ya. Karena memang betul-betul ya itu karena gila kerjanya. Tapi dari situ gue banyak belajar. Artinya adalah sekali lagi money is not everything gitu ya.
kita boleh cari uang, tapi yaitu kesehatan jauh lebih mahal. Karena kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak bisa cari uang. Daily activity ya biasa bangun pagi jam 4, kemudian 4:30 udah jalan untuk ke kantor, siap-siap segala macam, jam 6 on air. Sekarang biasanya sampai di kantor tuh sekitar sampai jam 10 ya. Kalau misalnya emang nggak ada liputan lagi, biasanya baru ke kantor. Kalau misalnya ada liputan ya jalanin as a journalist live aja gitu loh. Liputan, siaran yang kayak gitu-gitu. Kalau di kantor kan kebetulan kantor udah tahu lah ya, jadi fleksibel. Kayak mereka paham kerjaan masih bisa di remote dari jarak jauh juga. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana sih sebenarnya sekarang. Cuman jauh lebih fleksibel jelas waktunya, karena di kantor juga di tempat siaran juga kan nggak banyak sekarang job desk-nya. Kita lagi kita dibantu untuk kurangin jam bekerja di luar. Kemudian setelah itu ya udah kerja aja kayak biasa sih kan. Memang saat ini pegang ada 2 kaki kan, satu di family business yang bergerak di bidang minuman itu si Kuntaiti, satu lagi yang di skincare itu kan untuk si NMW sendiri gitu sih. Jadi so far sampai dengan saat ini ya masih jalan dengan normal, meskipun kalau misalnya ditanyain kondisinya gimana ya terseok-seok lah. Kita tahu semua lini bisnis selama pandemi COVID-19 ini ada di kategori zona merah gitu kan. Semuanya berlomba-lomba untuk tetap bisa survive, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang kebetulan ini ada dua sisi mata uang ya. Iya benar. Artinya yang si NMW ini adalah perusahaan yang udah established, udah cukup lama, almost 13 tahun. Sementara si Kuntaiti ini kan baru berlanjak, kita kan baru mau 2 tahun. Artinya kan memanage baru 2 tahun, jadi memanage 2 perusahaan yang punya culture yang berbeda. Sebetulnya iya itu penuh dengan tantangan, tapi balik lagi itu semua ada konsekuensi, dan itu adalah tantangan juga buat kita, gimana kita bisa ngejalanin dua-duanya, tiga-tiganya bahkan. Oh iya, termasuk di Anchor sendiri ya? Iya, betul. Nah, anyway teman-teman, kalian bisa cek di Instagramnya Kuntaiti, yaitu kuntaiti.indonesia. Iya, itu dimana kalian bisa mesen berbagai varian, yang dimana mungkin kalau kemarin tadi saya lihat itu ada diskon 50%. Yang terakhir posting itu untuk teman-teman yang tinggal di daerah Gading Mas, Presiden dan sekitarnya. Betul. Nah, Kelapa Gading. Terus juga teman-teman ini bisa cek dan bisa order tidak hanya langsung ataupun bisa juga menggunakan online melalui ojek online ya. Ojek online ya kayak. Nah, ojek online. Tapi anyway, kenapa seorang Theo Daniel memilih usaha minuman dibandingkan kan Theo ini kan memang di bidangnya harusnya kan mungkin public speaking, ataupun kenapa nggak membuka sekolah ataupun membuka misalkan kelas MC? Kenapa Theo Daniel memilih untuk usaha minuman sebagai part keduanya Theo untuk diusaha? Oke, bicara tentang bisnis sebenarnya untuk Kuntaiti ini adalah family business. Dengan ada kakakku yang nomor 2 untuk membangun si bisnis minuman ini. Jauh sebelum Kuntaiti kita pernah juga usaha 5 tahun itu di Kelapa Gading. Kita pernah buka warung makan, tempat makan. Itu kalau pernah tahu brand warung pasta. Nah, kita sempat buka dulu 5 tahun, terus udah gitu bokap kan pass away ya. Terus akhirnya ditambah dengan waktu itu pembangunan LRT dan LRT dan tingginya harga sewa, akhirnya memutuskan di tahun kelima kita harus tutup. Terus cari dan memang kebanyakan usaha family businessnya itu di bidang makanan. Mungkin karena kita doyan makan kali ya. Makan ya. Karena doyan makan, mungkin ya udah kenapa nggak ada salahnya. Belajar banyak hal lah intinya. Kan kalau belajar bisnis itu jangan cuma satu tapi banyak gitu. Mana yang menghasilkan, nah itu yang menjadi
yang kita bisa petik gitu ya. Terus kalau misalnya Fajar bilang kenapa nggak buka sekolah segala macam, saya to be honest sebenarnya ngajar udah pernah ngajar as a dosen ya, maksudnya udah pernah dialamin. Cuman karena balik lagi kesibukan di kantor itu juga cukup tinggi, akhirnya saya waktu itu hanya bertahan sekitar 3 tahun dan harus keluar dari sana. Tapi dosen itu adalah one of my the bucket list ya, artinya adalah become a teacher itu betul-betul cita-cita dari kecil dan itu ternyata kesampaian juga. Memberikan pelatihan segala macam selama ada undangan dan yang lain-lain sih masih terus dijalanin sih sampai sekarang. Oke. Oh iya, tadi saya lupa ngasih tahu bahwa Kuntaiti ini punya 3 outlet ya teman-teman. Tadi pertama di Tamrin City, kemudian yang kedua di Gading Nias Resident, dan terakhir di Kebonjeruk. Nah, Kateo mau tanya dong, Kuntaiti sendiri ini sebetulnya boleh nggak sih misalnya, gua tuh sebetulnya pengen banget loh franchise punya Kuntaitinya Kateo, ataupun Kak boleh nggak sih saya pengen buka di daerah sini gitu, ada nggak sih requirement-nya requirement atau rules-nya untuk kita mau nih join atau franchise di Kuntaiti sendiri? Kuntaiti sendiri sebetulnya sangat bisa di franchise ya, artinya karena kebetulan kita adalah master franchise Indonesia. Jadi kita adalah yang ditunjuk langsung dari Kuntaiti Singapura di holdingnya itu untuk membuka di Indonesia. Kita teman-teman jadi bisa untuk membuka Kuntaiti, tinggal kita sama seperti layaknya kalian membeli franchise produk, kita pasti akan visit, kita akan cek segala macam kelayakan lokasi segala, termasuk sampai SDM-nya kan nanti kita provide alat-alat segala macam. Itu udah pasti, itu boleh. Nominalnya sendiri kita bagi 2. Satu, kalian adalah landed store atau enggak gitu. Kalau landed store kan artinya kita cuma tinggal ngebuat aja nih. Kamu punya kios, kita isi dalamnya. Tapi ada juga yang portable yang portable location, misalnya kayak sekarang kan lebih banyak yang bekas-bekas itu tuh bekas-bekas peti kemas segala macam yang dibuat sedemikian rupa, dimodif, gitu-gitu. Jadi pasti itu akan harganya akan berbeda gitu. Cuman kalau compare to another brand, I will guarantee bahwa kita harganya cukup miring. Oke, itu ya salah satu garansi yang Kateo bisa share untuk teman-teman yang kalau mau franchise ya Kak. Franchise, karena balik lagi franchise itu sangat menentukan juga lokasi. Kalau misalnya lokasi yang dipilih ini kurang bagus, pasti kita akan bilang lokasinya kayaknya kurang deh. Coba kita cari another location lagi gitu. Kita nggak mau ngutamain bahwa karena ada yang mau franchise ya udah mau mana aja buka, jangan. Itu kan juga bakal jadi bounce back yang kurang baik lah buat si brandnya ini sendiri. Oke. Anyway, sebagai Kak Theo di sini yang sebagai owner Kuntaiti di Indonesia, dalam artian apa sih yang Kak Theo terapkan untuk sekarang nih? Kan protokol kesehatan bagi seluruh restoran ataupun tempat minuman dan makanan lain-lainnya. Nah, sebagai Kak Theo sendiri sebagai owner, apa sih yang Kak Theo lakukan untuk di Kuntaiti sendiri untuk terkait protokol kesehatannya? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ada nggak sih Kak di Kuntaiti sendiri, kan ini kan sekarang kan kalau teman-teman lihat di Instagramnya Kuntaiti itu kan lebih banyak jualnya berbagai rasa, yang dalam artian kan ada yang rasa fruity, teh juga ya. Teh juga. Nah, ada nggak Kak nanti modifikasi lain yang akan dilakukan oleh Kuntaiti di rasanya gitu? In the next chapter ya. Kalau bicara masalah protokol kesehatan jelas, karena utamanya Kuntaiti itu adalah to go Taiti ya, artinya bukan tempat nongkrong layaknya Taiti yang lain kan juga rata-rata to go, artinya dia beli untuk jalan untuk dinikmati, nggak di tempat begitu kan. Jadi otomatis protokol kesehatan jelas kita kalau bicara penggunaan handscoon, penggunaan masker itu tuh udah standarnya kita memang dari dulu. Dalam bidang makanan dan minuman. Cuman paling sekarang kita penyediaan
penyediaan hand sanitizer, nggak hanya buat si payan, tapi juga buat si pembeli gitu, nggak bisa lebih safe yang kayak gitu-gitu sih. Kita concern banget sama yang kayak gitu. Terus kalau untuk pemesanan lewat ojol, udah pasti kita sealing supaya nggak masuk debu yang kayak gitu sih. Itu standarnya. Tapi kalau memang dari dulu ya udah, kita memang udah memang menerapkan itu untuk industri makanan dan minuman. Kemudian untuk untuk yang kedua tadi masalah the next variannya kan sekarang kita baru kemarin Ramadan season kemarin kita baru ngeluarin kurma series. Jadi kita memang seasonal kurma series. Kemudian seasonal nanti apalagi sekarang kan yang lagi kita naikin produknya fruity series ya. Ya fruity series. Buah-buahan tuh fruity series. Ada apel, karena base-nya honeydew, ada pineapple, honeydew, yang itu ada. Nah sekarang itu yang lagi kita yang lagi kita jual itu karena kan masuknya ke summer nih, itu yang segar-segar. Jadi kan memang cari yang segar-segar gitu kan variannya kan. Dan pasti kita mencoba untuk menciptakan variasi minuman sendiri untuk keinginan si customer. Jadi sebisa mungkin kita upgrade apa yang bisa kita jual untuk si customer. Karena kan base-nya kita itu teh. Yang membedakan jujur ya antara Kuntai Tea dengan Thai Tea lainnya itu adalah kalau kita itu menggunakan dasarnya adalah daun teh. Kalau Thai Tea lain itu kan menggunakan bubuk Thai Tea. Bubuk Thai Tea. Nah, kalau kita tuh daun teh. Bubuk Thai Tea. Kalau kita benar-benar pure pakai daun teh. Jadi daun teh yang kita rebus, kemudian baru kita olah dan itu fresh setiap hari. Jadi otomatis kesegarannya juga pasti berbeda sama yang cuman bubuk Thai Tea aja. Gitu sih, Jar. Oke. Tapi Kak, ada nggak Kak keinginan ataupun harapan dari Kuntai Tea sendiri punya nih, misalnya sekarang kan baru 3 outlet ya yang tadi aku sebutin, Kebun Jeruk, kemudian Tamrin City dan juga Gading Nias. Nah, ada nggak harapan di tahun 2020 ini, gue pengen next at least misalkan di Jabodetabek sendiri gue punya harapan 20 ataupun misalkan adalah di 2020 ini 1 atau 2 yang ada di luar Jawa gitu dari Kuntai Tea sendiri. Ada list itu nggak Kak di 2020? Oke, kalau misalnya bicara tentang bisnis plan-nya sendiri, ya pastilah siapa yang nggak kepingin ada punya cabang baru segala macam itu ada. Cuman artinya gini, kita tahu kondisi ekonomi sekarang masih in the gray area, artinya masih belum stabil. Kita mencoba untuk membantu untuk meningkatkan sales dulu aja, sekaligus branding kepada masyarakat. Apa sih Kuntai Tea gitu? Apa sih yang membedakan kita dengan yang lain? Nah, yang lebih kayak gitu. Setelah nanti brandnya kuat, once orang lihat kita udah pasti kan berarti ini nih kita buka di sini yang kayak gitu-gitu. Pastilah kalau bisnis plan mau punya cabang tambah ya itu nggak usah ditanya, itu udah pasti kepengen. Oke, kan tadi kan kita udah bahas nih tentang minuman Kuntai Tea yang Kak Theo Pajilani kan sebagai owner. Nah sekarang Kak Theo juga kan part of NMW Skincare kan, yang dimana Skincare. Ya, dimana Kak Theo sebagai salah satu bagian penjualannya untuk NMW sendiri. Nah yang aku bilang tadi uniknya adalah itu, apa sih Kum bawa BMW. Assalamualaikum sahabat NMW, itu melekat banget ketika gue ngeliat Instagram live TV-nya Kak Theo pada saat bicara dengan konsultasi dengan dokter ya, setiap eventnya kan pasti beda judulnya. Kenapa Kak Theo sendiri mau menjadi bagian dari part of NMW sendiri? Terus kemudian sejauh ini di 2020 yang aku lihat ini kan terakhir kan paling di Instagramnya itu adalah NMW Skincare, kan ada special promo dan lain-lain. Tapi dari NMW sendiri protokol kesehatan apa sih yang dilakukan untuk pengunjung sendiri? Apakah dibatasin sehari hanya customer atau setengahnya dari biasanya, ataupun kan yang aku lihat berapa kali di berita atau apa itu mungkin ada pembatasan atau nggak dokternya memakai APD yang memang standar skincare dan lain-lain, itu boleh nggak Kak dijelasin?
Oke. NMW Skincare sendiri aku join di sana kurang lebih 4-5 tahun lah ya, 4-5 tahun. Sebelumnya di hire as a consultant, kemudian masuk terjun langsung ke dalam lini bisnisnya. Tahun ini kita total udah punya 10 cabang saat 10 ini. 10 cabang ya, Kak? 10 cabang di Jabodetabek. Bogor belum ada, rata-rata di Jakarta. Depok ada ya, Kak? Depok ada. Depok ada ya. Depok dan Bekasi. Kita punya di Cibubur segala macam total ada 10 dan satu di Jogja, termasuk satu di Jogja. Oh, Jogja ada satu ya, Kak? Jogja ada satu di dekat Tugu Jogja situ. Ada punya cabang. Iya. Bicara tentang klinik kecantikan, yaitu sebenarnya awalnya tak senang maka ta'aruf, begitu katanya ya, salah ya? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka ta'aruf. Ya. Jadi ketika dulu si NMW ini adalah salah satu skincare yang aku pakai. Jadi gitu. Jadi once dulu tuh punya problem di masalah jerawat sama bopeng. Terus udah keliling ke sejumlah skincare, nggak terlalu signifikan. Akhirnya ketemulah sama si NMW. Tapi sebetulnya NMW ini dulu adalah tempat aku berobat kalau sakit. Jadi dulu awalnya hanya klinik umum, kemudian punya skincare. Nah, ketika itu semua aku coba, produknya cocok dan ternyata berlangsung, yaitu sampai akhirnya kita bikin create kerjasama, awalnya jadi konsultan sampai akhirnya ada di dalamnya sampai dengan sekarang. Bicara COVID sekarang ini ya jujur hancur sih, kayak kita drop rate-nya hampir 50% lebih lah. Tapi kita bersyukur banget masih bisa establish untuk penjualan secara online. Nggak semua klinik di Indonesia itu yang udah establish sama penjualan online. Karena NMW sudah memulai menjual online itu sekitar 4 tahunan yang lalu. Jadi kita udah mulai lini bisnis. Iya, sebelum pandemi. Jadi ketika kemarin pandemi itu kita sebenarnya nggak terlalu pusing. Cuman kita mencari ramuan yang sesuai untuk bisa melayani customer. Artinya adalah pertanyaan atau permasalahan-permasalahan untuk pembelian obat segala macam itu bisa terpenuhi gitu. Ya sudah, akhirnya kita lakukan itu, dan ya itu puji Tuhan banget, salesnya tuh tiap minggu tuh peningkatannya ada banget. Artinya memang kita punya loyal customer yang bagus, potensial klien, potensial customer yang juga bagus. Mereka yang tetap willing to buy even lagi ada pandemi kayak gini. Tentunya kita kan akan kirim via online, via ojol, via ekspedisi kita masih lakuin. Terus kemarin selama PSBB kita tutup total sih, benar-benar klinik tuh nggak ada yang buka, cuman buka untuk pengambilan obat aja. Hanya obat aja, jadi nggak ada pemeriksaan dokter, semua dilakukan secara online. Semua secara online, dan kemudian kita baru buka treatment itu kurang lebih 1 minggu ke belakang lah. Kita buka semuanya based on appointment, jadi nggak bisa kucuk-kucuk datang mau treatment, itu kita nggak layanin. Satu hari itu maksimal 6 orang kita terima. Jadi setelah satu orang itu setiap mereka selesai satu orang pasien, jadi hanya boleh 1 orang per jam itu. Karena setelah jam itu kita desinfektan ruangannya, kita bersihkan lagi. Semua tenaga medis yang ada di dalam situ, baik itu dokter, suster, terapis, itu kita pakein semua APD, termasuk si pasien yang ada di klinik itu juga pakai APD, dan rapid test kita pakai. Karena biar balik lagi, kita melakukan ini semua bukan mencari mencari keuntungan semata, tapi ini balik lagi, ini masalah protokol kesehatan yang sama-sama harus dijaga antara si pelaku, artinya adalah operator, si operator di sini adalah si dokter, terapis ataupun suster, dengan pasien dan juga si buyers atau si pasiennya gitu. Gitu sih, jadi benar-benar kita ngutamain itu, nggak ngutamain karena kemarin udah ini penjualannya agak drop, terus kita nggak mau mengabaikan protokol kesehatan, juga nggak mau, karena kan kita juga kerja sama orang ya, manusia ya, artinya
sangat rentan untuk adanya penyebaran COVID ini di ruang kerja kita. Mostly si buyer sendiri atau customer sendiri itu tidak merasa risih kan Mas dengan adanya misalkan tadi kan Mas Theo bilang dengan dia juga menggunakan APD juga, terus dia selalu di rapid test dulu sebelum treatment dan lain-lain, dan kan tadi bilang ada yang takut, ada yang takut Jar, ada yang takut, tapi balik lagi karena itu kebutuhan buat dia. Ya kamu kebayang ya 3 bulan nggak facial itu muka rasanya tebelnya kayak apa istilahnya segala macam kayak gitu-gitu. Jadi ya menjadi keharusan ya, dan itu sebetulnya protokol standar yang mereka harus bisa mereka lakuin gitu demi kebaikan kita bersama gitu sih. Oke, terakhir dari gue nih di ruang cerita, apa harapan dari seorang Theo Daniel personal terkait ya baik itu pemerintah, karena kan Kak Theo juga kan sering banget memecahkan setiap hari penaikannya dari positifnya ataupun yang meninggal ataupun yang sembuh, terus kemudian saran dari seorang Theo Daniel untuk teman-teman yang memang dia harus bekerja di luar nih Kak, karena memang dia mencari rezekinya karena di luar, terus ada juga yang memang ada yang masih dikasih kesempatan untuk privilege di rumah atau WFH seperti itu, ataupun yang memang masih bandel dalam artian gue bosen banget nih, ayo udah gue keluar aja, gue main segini-gini. Tapi kan ya kita sama-sama tahu lah bahwa ini kan musuhnya ini kan tidak kelihatan secara kasat mata kayak gitu kan. Bagaimana seorang Theo Daniel menyikapinya, saran dan tips dari Kak Theo sebagai seorang anchor juga yang baca berita dan juga selaku pelaku usahanya gitu Kak. Oke. Kalau mendasar tentang masalah COVID sendiri, gue bersyukur sebetulnya karena gue dibesarkan dan dididik dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi kebersihan. Artinya adalah gue sudah sangat terbiasa untuk pulang ke rumah langsung mandi, cuci tangan, menggunakan masker, hand sanitizer. Kalau jujur ya Jar, jadi ketika ada orang-orang heboh nyari masker kemarin yang harganya lumayan lah ya, gilaan. Gue sama sekali nggak worried untuk hal itu. Kenapa? Gue udah punya stok masker sendiri gitu. Jadi orang-orang tuh pada ribut, ada. Gue nggak takut sama sekali karena gue udah punya stok masker. Waktu hand sanitizer harganya gila-gilaan, gue nggak takut sama sekali. Gue punya stok hand sanitizer. Ketika tisu antiseptik kayak gini, orang-orang jual dengan harga mahal, gue udah nyetok juga. Jadi kayak gue bersyukur banget. Gue tuh orang cukup dibilang trembel, rimbil, ribet segala macam. I don't mind. Selama memang menjadi standar kehidupan gue sendiri. Jadi gue pribadi gue bersyukur dididik di keluarga itu. Jadi gue nggak terlalu meribetkan. Puji Tuhannya sampai dengan sekarang ya gue masih diberi kesehatan. Anyway, buat semuanya yang ngerasa bahwa ini adalah satu cobaan hidup, jelas ini satu cobaan hidup karena bukan cuma kesehatan yang menjadi taruhan, tapi juga ekonomi. Gue sendiri pun merasakan keterbatasan ekonomi selama masa pandemi ini. Tapi balik lagi, kita mau ngapain? Kita mau berdiam diri untuk hanya bisa duduk diam termenung tapi nggak bisa ngapa-ngapain, atau you can do something yang sebetulnya ya emang nggak akan mengembalikan porsi pendapatan lo seperti semula, tapi at least lo ada kalau teman-teman muslim kan bilangnya ada ikhtiar ya, ada cara untuk ada mencoba untuk bisa keluar dari zona yang memang tidak mengenakan ini. Dan tentunya gue di sini nggak usah maksudnya gini, biarkan pemerintah bekerja dengan caranya. Lo atau kita sebagai masyarakatnya ya lo bekerja dengan cara lo sendiri. Artinya apa? Lo patuhin aja yang standar. Nih ya, kalau misalnya lo mau lihat, ini kan karena gue di mobil ya, jadi lo bisa lihat nih, nih, gue tuh punya masker dua, ya, selalu punya 2, masker KN sama masker yang biasa, dan ini setiap hari setelah gue pakai, ini selalu gue cuci pagi, kan otomatis kalau KN kan nggak bisa dicuci, kalau ini kan pasti setiap hari gue cuci, gue rendam sama cairan antiseptik segala macam, itu, terus lo mau lihat apa lagi nih, ada yang biasa masker kesehatan pun masker kesehatan itu medisnya pun aku ada gitu. Jadi semuanya ada di sini, jadi memang
bukan trimbil apa gimana, hand sanitizer pun ada segala macam. Jadi ya udah, protokol kesehatan yang standar yang dianjurkan pemerintah dan juga Badan Kesehatan Dunia udah lu ikutin aja gitu. Karena balik lagi yang bisa membentengi diri kita adalah diri kita bukan sendiri. Pemerintah. Iya. Benar itu. Jadi belajar untuk hidup sehat dan mempertahankan hidup sehat dan ya udah nggak usah yang terlalu gimana lagi sih, mulai nyusun aja persiapan yang katanya new normal itu. Kayak gua kan udah mulai jualan untuk MC segala macam gitu ya, padahal ya untuk bisnis lain gitu kita lakuin yaitu mencoba untuk mendapatkan yang terbaik ya di kala pandemi kayak gini. Kita tahu ini nggak mudah ngelewatinnya, tapi kalau kita punya semangat dan kita punya niat untuk berbuat baik, pasti Tuhan kasih jalan sih. Setuju banget dengan pernyataan dari Mas Theo, dan juga teman-teman, kalau kita nggak lakuin bareng-bareng itu pandemi nggak akan berlalu, nggak akan selesai. Jadi kita, Mas Theo, gua ataupun teman-teman yang lain, apapun profesi lu, ikutilah protokol kesehatan yang ada. Kalaupun lu pergilah seperlunya. Kemudian kalaupun tidak ada hal yang urgent bisa dilakukan ataupun kegiatan di rumah, pakailah dari rumah. Di rumah aja. Ya di rumah aja. Jadi sekarang memang ini pasti akan berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Tapi mau bagaimanapun itulah kehidupan yang ada sekarang. Kita harus ngikuti dan kita harus bisa mengikuti, berdamai dengan semua ini, karena badai pasti berlalu. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Theo Daniel untuk waktunya. Sehat selalu. Sama-sama. Ruang Cerita Fajar juga makasih banget. Udah boleh sharing dan tentunya semangat juga untuk Pak Kepala Keluarga bisa melalui ini semua. Jangan lupa, semoga jualannya tambah laku juga. Amin. Sehat, sukses. Yang pasti sehat. Salam buat Mbak istri di rumah dan si kecil bintang. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman mau lihat tadi yang Kuntaiti, kalian bisa follow Kuntaiti .Indonesia. Kemudian juga kalau kalian mau tahu ataupun misalkan Kak mau cerita tentang franchise-nya gimana, bisa juga follow Instagramnya Kak Theo Daniel. Itu adalah @Theodorus Daniel. Dan juga kalau misalkan kalian mau tahu juga tentang tadi NMW, bisa juga Instagramnya di NMW Skincare. Cari yang centang biru ya. Dan jangan lupa banget kemarin dapat centang biru. Iya bener. Udah lebih dari 81 ya Kak ya, 81.000. Iya. Mantap. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, and comment Ruang Cerita di YouTube. Kemudian juga kalian bisa dengar Ruang Cerita Fajar di Spotify dan juga Anchor. Sekali lagi, Kak Theo, thank you banget untuk waktunya. Salam buat keluarga. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi dengan kesempatan. Semuanya, sampai ketemu lagi ya. Dadah Kak Theo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Theo gitu. Oh, tutup ya? Ya tutup ya. Oke. Sikum-kum naik kereta. Cakep. Sampai berjumpa di ruang cerita berikutnya. Yeay. Thank you Kak Theo. Bye-bye. Sampai bertemu.